soal yang pertama, jelaskan tentang istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 3100 2018. Di sini saya akan menjelaskan tiga istilah-istilah tersebut. Untuk yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah. Di sini maksudnya, manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan antara lain kesehatan dan keselamatan manusia. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Maksudnya, manajemen risiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian integral dalam proses normal organisasi, seperti bagian dari seluruh proses proyek dan manajemen perubahan. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan. Maksudnya, manajemen risiko membantu mengambil keputusan dengan informasi yang cukup. Untuk soal kedua, jelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko. Pertama, transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Kedua, pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi kesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Yang keempat, diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai suatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Untuk soal ketiga, jelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama, ada integrasi. Kedua, ada desain. Ketiga, ada implementasi. Dan keempat, ada evaluasi. Kelima, ada perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran di sekelilingnya sebagai suatu siklus seperti lingkaran. Komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Untuk soal keempat, jelaskan tentang asesmen risiko. Asesmen risiko atau penilaian risiko adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi mewakili risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan risk-based audit. Untuk soal kelima, jelaskan tentang proses manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses manajemen risiko. Yang pertama, penetapan konteks. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang ketiga, penanganan risiko. Penanganan risiko merupakan perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Soal keenam, jelaskan tentang mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Untuk soal terakhir, jelaskan tentang penerapan perizinan perusahaan berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbit perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin. Di samping itu, melalui penerapan konsep ini, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur, baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.